sesuai dengan pertanyaan dan saya belum bisa menjawab, saya pun akan berusaha menjawab dan mencari solusi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke Pak Usman. Monggo mau bertanya apa? Baik, terima kasih Ibu. Saya mulai untuk pertanyaan pertama Ibu. Jadi selama ini Ibu sebagai kepala sekolah di SDN Bukurajan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Sebagai seorang pemimpin ya di SD Negeri 2 Krajan ini, pasti saya menemukan beragam kasus, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Kalau dilema etika itu tentunya kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, sedangkan bujukan moral adalah kasus yang salah satunya benar atau yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus saya identifikasi dengan benar agar nanti tidak ada kesalahan di dalam saya mengambil keputusan. Dengan cara bagaimana? Yaitu mengidentifikasi mana yang kasus tersebut harus saya pahami terlebih dahulu. Tentu saja di dalam memahami kasus itu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak sekolah atau pihak-pihak yang terlibat. Karena apa, permasalahan itu kalau tidak dibicarakan dengan baik-baik nanti juga akan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Setelah permasalahan itu dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal, yaitu memetakan kasus tersebut apakah itu merupakan bujukan moral atau dilema etika. Nah, untuk itu saya membuat daftar pertanyaan tentang identifikasi kasus tersebut. Nah, syarat sebuah kasus itu merupakan dilema etika jika kedua masalah itu berbenturan, tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku dan menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi ini lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu merupakan kasus bujukan moral. Ya Ibu. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang seperti yang Anda nantikan tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Membenturkan faktor apa dan dengan pihak yang mana, apakah kepentingan perorangan atau itu merupakan kepentingan banyak orang, apakah mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, belas kasihan, ataukah itu nanti akan berdampak untuk saat ini atau berdampak untuk seterusnya. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan kedua hal tersebut. Ya. Selanjutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk selama ini ketika mengambil keputusan? Saya sebagai kepala sekolah dan juga seorang ibu, tentunya harus suara hati dan nalar ini harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar untuk manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya saya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu membuat sebuah keputusan. Keputusan itu pun nanti kami tinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah juga dengan bimbingan ilahi, keputusan yang saya ambil ini nanti merupakan sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika ini, hal yang paling efektif perlu dilakukan adalah dengan
menyederhanakan pokok permasalahan itu atau membangun sebuah kebajikan. Ya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hasil dari keputusan yang tadi diambil itu mungkin tidak semuanya berjalan mulus, ya. Ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya keputusan itu, maka memerlukan proses untuk bisa atau dapat memahamkan sebagian orang untuk bisa ikhlas menerima ataupun bisa menjalankan keputusan itu menjadi sebuah tantangan bagi saya, serta untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati bersama. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu, ya, di dalam menyelesaikan sebuah kasus itu. Diprioritaskan dulu kasus mana yang perlu diselesaikan dengan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut, apakah bisa diselesaikan secara secepatnya. Karena kita juga harus mengingat agar tercipta lingkungan sekolah ini yang kondusif untuk semua warga sekolah. Tetapi kalau kita mengambil keputusan dengan menyelesaikan dengan tergesa-gesa, nanti kedepannya juga kurang bagus. Berikutnya Ibu, adakah dari ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini yang harus kita ajak pendekatan adalah komunikasi yang baik, ya. Komunikasi yang baik terhadap semua warga sekolah, kemudian pengelolaan emosi yang baik, karena saya sendiri juga kadang terlalu emosi di dalam mengambil keputusan, maka itu harus saya perhatikan. Kemudian pemahaman tentang teori di dalam mengambil sebuah keputusan, karena sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah atau membantu di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, selanjutnya Ibu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan apa, yaitu pengujian. Lalu apakah pengujian ini benar lawan benar, ini untuk menentukan paradigma apa yang nantinya akan saya pilih, sehingga keputusan ini bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tentunya tidak merugikan siswa atau semua pihak atau semua warga sekolah. Iya, terima kasih. Mungkin cukup Ibu untuk pertanyaan wawancara pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu sebagai masukan dari kami, dan tentunya juga sebagai pengalaman Ibu sebagai pemimpin ketika mengambil keputusan dengan nilai kebajikan. Semoga nanti bisa membawa kebaikan bagi SD Negeri 2 Kerajaan. Ya, amin. Sama-sama Pak Usman, semoga nanti Pak Usman juga ke depan lebih bagus untuk kita, mari bersama-sama untuk memajukan SD kita supaya ke depan juga lebih bagus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua satu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Usman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat pagi, alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Pak Usman juga sehat. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Saya bertemu dengan Ibu dalam rangka saya melaksanakan tugas saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 pendidikan guru penggerak. Saya akan mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan
sebagai seorang pemimpin, mohon nanti Ibu berkenan untuk memberikan jawaban terkait dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Ngemplak, dan nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan, mohon Ibu nanti bisa menjawab. Ya, siap, nanti akan saya share saya. Terima Kita kasih. sharing bareng. Di monggo. Kita mulai dari pertanyaan pertama aja, Ibu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kasus kalau kita temui di lapangan ya Pak ya, banyak sekali kasus. Untuk yang dilema etika itu kita menghadapi satu kasus yang dimana mempunyai dua nilai kebajikan yang sama. Jadi kita merasa dilema, aduh saya kalau bertindak seperti ini juga baik, yang ini juga baik. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan dilema etika ataupun rujukan moral Pak. Iya, Iya. terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu mungkin nanti juga bisa diperjelas untuk sharing kita. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, Iya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, sebagai seorang pemimpin kan kita tidak bisa melakukan satu keputusan itu sekehendak kita sendiri. Iya. Jadi begitu kita mendapati satu kasus yang di dalamnya itu ada dua kepentingan yang sama-sama nilainya itu nilai kebajikan semua, maka saya harus berkoordinasi dulu dengan yang mendukung sekolahan itu apa, dengan guru tentunya. Intara itu ada guru dan teman. Kemudian kalau itu kasusnya mungkin sudah harus melibatkan komite, maka kita harus melibatkan komite ataupun stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu Pak. Ya, jadi melibatkan semua stakeholder Ibu ya. Iya, betul. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk selama ini? Iya, selama ini kalau begitu mendapati kasus, kita kan yang pertama kita harus dengan kepala dingin Pak. Jadi jangan kerusa-kerusu ya, seperti itu. Jadi begitu mendapati kasus, langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Masalah apa yang muncul, kemudian titik pusat masalah itu apa. Kemudian masalah itu nanti kita sharingkan bersama dengan itu tadi pihak yang terlibat dengan sekolah. Kalau cukup dengan teman kerja, rekan kerja kita di sekolah ya cukup itu. Kalau harus melibatkan komite maupun stakeholder di sekolah kita, maka kita libatkan bersama. Kita bahas langkah apa yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Melibatkan semua stakeholder ya. Iya, betul sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus dilema etika? Ya, yang lebih efektif itu ya Pak ya. Kalau mengambil keputusan, itu keputusan yang baik itu adalah keputusan yang membawa kebaikan untuk sekolah kita tentunya. Nah, hal yang baik itu kan kalau menurut kita baik belum tentu baik untuk sekolahan. Jadi kita harus itu tadi Pak. Yang pertama kita cari dulu masalahnya apa, lalu kita koordinasikan dengan pihak yang terkait. Kita pertimbangkan baik buruknya keputusan yang akan kita ambil. Kalau nanti kita mengambil keputusan A, itu akan dampaknya yang positif apa, dampak negatifnya apa. Itu kita pertimbangkan baik-baik, baru kita tentukan keputusan apa yang nantinya kita ambil demi kebaikan bersama. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus dilema etika? Tantangan itu pasti ada. Satu keputusan yang kita ambil tidak mungkin keputusan itu berjalan mulus dan langsung diterima oleh semua pihak. Tantangan terbesar kita adalah kita menghadapi pihak-pihak yang di awalnya itu tidak sependapat dengan keputusan yang kita ambil. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau yang pro itu sudah biasa ya Pak ya, kita aman. Nah yang kontra itu, makanya dari awal kan kita selalu menekankan koordinasi dengan pihak yang terlibat. Jadi apapun nanti keputusan, kalau itu sudah berdasarkan keputusan bersama, maka yang kontra, yang awalnya kontra itu harus
otomatis harus legowo bahwa semua itu demi kebaikan sekolah. Jadi mau tidak mau tanpa ada unsur pemaksaan, yang tadinya kontra akan mengikuti yang lain, seperti itu. Berkoordinasi terus ya. Iya, betul sekali. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah apakah mungkin jenengan langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa mungkin yang Ibu jalankan? Ya, kalau untuk jadwal itu tidak ada jadwal pasti, ya, karena kita kan tidak mungkin satu kasus itu harus terjadwal di bulan ini, kan tidak mungkin, ya. Jadi kita melihat kasusnya saja, kasus itu muncul di bulan apa dan apakah kasus itu harus bersifat urgent, ya. Kalau memang penting sekali dan saat itu juga harus diputuskan, maka saat itu juga kita harus mengambil sebuah keputusan. Kalau kita tidak bisa sendiri, maka kita harus segera melibatkan pihak-pihak yang terkait. Nah, itu. Jadi kalau untuk jadwal pastinya tidak ada, kita sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Iya, betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin juga membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti kasus dilema etika? Iya, yang membantu saya itu kalau di sekolah kan saya tidak mungkin bekerja sendiri, Pak, ya. Ada rekan kerja. Nah, yang sangat membantu saya karena saya kebetulan kepala sekolah juga belum lama, jadi masih banyak harus menimba ilmu dari yang senior. Jadi di sana ada rekan guru yang sudah mempunyai masa kerja lama, dia sudah sepuh. Nah, otomatis cara berpikir dan pertimbangannya juga banyak. Di sana saya memohon pertimbangan bekerja sama dengan rekan guru yang sudah senior. Selain itu, komite juga dengan ketua komite. Nanti bagaimana Pak kalau saya mengambil seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Apakah Bapak ada masukan bagaimana? Nah, itu bisa kita gunakan untuk membantu mengambil sebuah keputusan. Satu lagi Pak, kita ada korwil, ya. Kalau sekolah tidak mampu, kita ada atasan korwil, maka kita bisa sedikit berbincang untuk mencari satu titik untuk mengatasi masalah. Menarik sekali ya Bu ya. Iya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika ketika Ibu menjadi seorang kepala sekolah? Iya. Dari semua masalah yang muncul yang bisa kita tarik kesimpulan Pak, intinya apapun masalah yang kita hadapi di lapangan, kita harus dalam keadaan tenang, jadi kalem, jangan gusar-gusu. Karena keputusan kita itu sangat penting. Apa yang kita munculkan itu akan membawa efek yang luar biasa. Jadi kita harus tenang, pelajari dulu masalah yang muncul, itu titik masalahnya di mana, kemudian baru kita koordinasikan dengan rekan kerja, koordinasikan dengan komite dan stakeholder yang ada di sekolah itu. Itu seperti itu. Benar sekali. Terima kasih Ibu. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya dan semoga nanti dengan pengalaman Ibu yang luar biasa bisa membawa kebaikan untuk sekolah yang Ibu pimpin, terutama di SD Negeri 2 Magelang. Mungkin dari itu saya cukup Ibu. Mohon terima kasih sekali atas kerjasama. Sama-sama. Semoga Pak Usman juga lancar. Terima kasih Ibu. Siang. Siang. Iya, selamat siang Pak Usman.